Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Kalau Anda yang lahir di rentan tahun 80 hingga 90-an atau generasi milenial gitu ya. Karena kalau generasi milenial berarti dia yang lahir tahun 90-an ya. Pasti sudah kenal yang namanya menteri-menteri di Indonesia. Karena dulu pelajaran PPKN itu ada sebuah program dari pemerintah di mana dulu biasanya anak SD itu disuruh untuk menghafal nama-nama susunan kabinet ya dari zaman Pak Harto itu. Jadi dulu kalau misalkan yang lahir di rentan tahun segitu, tahun 90-an itu, yang nggak tahu nama-nama kabinet itu udah termasuk siswa yang dalam tanda kutip nakal dan kurang belajar. Karena zaman dulu itu siswa-siswa di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu pasti hafal yang namanya menteri-menteri dalam susunan kabinet ya di zaman Pak Harto, karena sangat banyak sekali. Nah, ada salah satu menteri, bahkan ini satu-satunya, the only one ya. Ini the only one, ini one man show-nya zaman Orde Baru, di mana pada saat itu ada satu menteri yang sangat berpengaruh. Bahkan di beberapa menteri-menteri dari susunan kabinet yang digagas oleh Pak Harto itu, kabinet pembangunan itu ya, ada satu menteri yang sangat berpengaruh. Menteri tersebut tentunya memiliki peran yang sangat sentral di dalam kabinet pembangunan dan juga di Indonesia. Bahkan wakil presidennya pun kalah pamornya dengan menteri yang satu ini. Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Kenapa menteri yang satu ini sangat berpengaruh dan bahkan bisa dikatakan menjadi second hand-nya Pak Harto atau zaman Orde Baru. Menteri siapa itu? Kita bahas bersama dan kita putar dulu intronya. Zaman Orde Baru merupakan sebuah zaman atau era yang memiliki kisah tersendiri dan kisah unik. Karena zaman ini merupakan zaman terlama. Biar bagaimanapun Anda yang lahir di tahun segitu ya, rentan tahun 60, 70, 80, bahkan sampai 90 hingga 2000-an awal pasti merasakan yang namanya era Orde Baru. Betapa bersejarahnya era ini, karena suasana politiknya pada saat itu tentunya berbeda dengan sekarang ya. Presidennya pada saat itu presiden kedua Republik Indonesia Pak Harto itu kekuasaannya terlama, bahkan mungkin menjadi presiden terlama sepanjang sejarah ya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia tapi bahkan di dunia. Bayangkan 32 tahun beliau berkuasa di zaman Orde Baru itu. Tentu banyak sekali drama-drama yang menghiasi era-era Orde Baru, baik di awal-awal hingga era kejayaan dan era keruntuhan zaman Orde Baru itu. Banyak sekali kisah-kisah yang tentunya kalau kita bahas akan mungkin butuh episode yang lama untuk membahas ini. Tapi apapun itu, yang jelas era Orde Baru merupakan era yang mungkin tidak akan pernah ada lagi di sepanjang sejarah pemerintahan Republik Indonesia. Cukup sekali saja mungkin ya. Ini mungkin, tapi kalau misalkan mirip-mirip ya mungkin juga bisa ya. Namanya juga negara seperti Indonesia, apapun bisa terjadi. Oke, anyway, kita kembali lagi kepada topik persoalan kita. Jadi di zaman Orde Baru itu ada menteri yang sangat berpengaruh. Bahkan saking berpengaruhnya menteri ini, beliau ini bisa dikatakan lebih terkenal daripada wakil presidennya. Bahkan wakil-wakil presiden dalam perjalanan era Orde Baru itu biasanya kalah dengan menteri ini. Nah, menteri ini adalah Menteri Penerangan. Ya, Menteri Penerangan itu kalau sekarang menjadi Kominfo ya, dimana Menteri Penerangan itu tugasnya adalah untuk memberikan informasi, penyiaran, edukasi melalui media massa, koran, mesin ketik, mesin stensil dan seterusnya. Karena Menteri Penerangan di zaman dulu itu sangat sentral tugasnya ya. Dia atau tugasnya dalam sebuah kementerian penerangan itu biar bagaimanapun masyarakat itu harus teredukasi dengan adanya program-program yang berkualitas, program-program yang mendidik dan program-program yang
pastinya bisa membuat orang menjadi cerdas. Yaitu beda dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang mah acaranya ya kayak gitu semua. Sekedar informasi bahwa dulu Menteri Penerangan pertama Republik Indonesia adalah Mr. Amir Syarifuddin ya, di zaman Orde Lama atau zaman Pak Karno itu. Nah, pertanyaannya siapa menteri yang dimaksud itu? Beliau adalah Pak Harmoko. Anda pasti sudah tahu siapa beliau, sepak terjang beliau seperti apa. Bahkan saking terkenalnya beliau, orang-orang menyebut, wah ini wakil presidennya Pak Harmoko nih. Memang Pak Harto presiden, tapi wakil presidennya sebetulnya adalah Pak Harmoko. Karena Pak Harmoko ini sangat berpengaruh kepada Pak Harto di zaman Orde Baru. Semuanya pasti berhubungan dengan bapak yang satu ini. Nah, jadi apa yang membuat beliau itu menjadi sangat terkenal dan sosoknya sangat sentral sekali di dalam pemerintahan kabinet yang dibangun oleh Pak Harto itu? Semua menteri kalah dengan menteri yang satu ini. Nah, untuk itu sudah saya rangkum beberapa hal-hal penting yang menyangkut tentang bagaimana Pak Harto ini, Pak Harmoko ini menjadi orang yang begitu penting dan begitu sentral. Sudah ada beberapa hal yang sudah saya rangkum menurut versi channel ini. Ya memang ada beberapa dan masih banyak lagi peran sentral beliau, tetapi secara garis besar ada 4 hal kenapa Pak Harmoko ini menjadi orang yang sangat sentral, orang yang sangat terkenal, dan orang yang sangat disegani dalam kepemerintahan era Orde Baru. Pertama, posisi beliau adalah posisi yang sangat strategis, sangat prestisius, jabatan yang sangat mentereng. Ya, biar bagaimanapun Pak Harmoko ini jasanya sangat besar kepada Republik kita ini. Nah, kita mulai dari jabatan. Pertama, Pak Harmoko itu mengawali karirnya sebagai wartawan sejak tahun 1970-an. Ya, beliau asal Nganjuk, Jawa Timur. Kemudian beliau ini sebagai Ketua Pusat Wartawan Indonesia sekaligus Dewan Pertimbangan Pemerintah untuk penerbitan surat kabar, dan juga beliau sebagai konfederasi wakil ASEAN ya, wakil wartawan ASEAN gitu. Jadi kawasan Asia Tenggara dulu diwakili oleh beliau, konfederasi wartawan. Itu tahun 70-an itu loh. Kemudian beliau juga sebagai anggota sensor film, karena film-film zaman dulu itu berbeda dengan film zaman sekarang ya. Bahkan beliau itu di olahraga atau Komisi Olahraga Nasional Indonesia, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua KONI tahun 1978 hingga tahun 1983. Lanjut lagi karir beliau di jalur politik. Beliau juga pernah menjadi Ketua Golkar, Ketua Umum Golkar di tahun 1993 sampai 1998. Wow, bagaimana tidak mentereng itu. Kemudian beliau menjadi Ketua DPR MPR tahun 1997 hingga tahun 1999. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan. Nah, ini yang paling fundamental ini. Menteri Penerangan tahun 1983 hingga tahun 1997 atau di akhir-akhir era Orde Baru. Itulah sekelumit prestasi dan posisi atau jabatan yang sangat strategis yang pernah dijabat oleh Pak Harmoko ini. Jabatan-jabatan yang sudah disebutkan tadi itu di tahun segitu itu merupakan jabatan yang paling prestisius dan paling diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat pada zaman dulu ya. Ya, biar bagaimanapun tahun segitu menjadi Ketua KONI, menjadi Dewan Pertimbangan, menjadi Ketua Konfederasi Wartawan se-ASEAN, itu sungguh amazing. Ya, jadi mungkin cuma Pak Harmoko yang bisa melakukan ini, dan itulah yang membuat salah satu nama Harmoko melejit bahkan ke dunia internasional. Itu yang pertama, dari jabatan. Kemudian punya ucapan yang khas, itu nomor 2 ya. Kalau Anda dulu lahir di tahun 90-an, pasti sudah nggak asing lagi dengan program Dunia Dalam Berita. Ya, biasanya tayangan ini dimulai dari jam 9 malam hingga waktu tidur. Kalau nggak salah di TVRI gitu ya, atau di TV-TV nasional yang lain. Jadi Dunia Dalam Berita itu ada sebuah program mancanegara
yang dikemas dalam sebuah berita tayangan ya. Dan Pak Harmoko memiliki ciri khas pada saat tayangan Dunia Dalam Berita itu. Di setiap acara itu pasti ada kata-kata Pak Harmoko yang mengatakan kalimat yang sangat ikonik sampai sekarang. Ucapannya begini, menurut petunjuk Bapak Presiden, nah itu adalah kalimat yang sangat ikonik dari Mr. Harmoko sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia kala itu. Ya, jadi semua orang tuh kan pasti punya ikoniknya, dan ikoniknya dari Pak Harmoko ya seperti itu. Menurut petunjuk Bapak Presiden. Itu sangat ikonik banget tuh. Yang kedua, yang ketiga adalah program TV. Ya karena memang beliau itu basicnya adalah seorang jurnalis, seorang wartawan, otomatis beliau sangat peka terhadap program-program atau yang berhubungan dengan dunia pers. Di mana pada masa Orde Baru pers itu sangat dikontrol sekali, beda dengan sekarang semua orang bisa jadi wartawan. Jadi pada saat itu beliau punya program yang sangat terkenal dan itu ditayangkan di TV nasional alias TVRI. Nama programnya adalah program Kolom Pencapir ya, Kolom Pencapir. Kolom Pencapir itu merupakan program gagasan Pak Harmoko yang berisikan kuis seperti cerdas cermat. Jadi kepanjangan dari Kolom Pencapir adalah kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa. Di situ ada berbagai macam profesi, ada petani, ada nelayan, ada pedagang, ada pebisnis yang berdiskusi dan membicarakan seputar isu-isu kekinian terkait dengan pangan, terkait dengan kelautan, terkait dengan bisnis, kuliner, dan seterusnya. Dan itu disatukan oleh Pak Harmoko menjadi sebuah kuis cerdas cermat. Dan itu sangat menarik kuisnya itu. Saya masih ingat dulu masih kecil banget ya, mungkin saya masih baru-baru lahir gitu atau belum sekolah. Jadi kuis ini sangat favorit, terutama bagi mereka yang haus akan ilmu pengetahuan dan wawasan. Sangat membantu sekali dulu dalam mencari ilmu pengetahuan dan mencari informasi. Itu yang ketiga. Dan yang paling terakhir ini, yang keempat, gaya beliau atau stylenya beliau itu memiliki rambut yang klimis banget ya, rambut klimis, belah samping ada garis, dan minyak rambutnya itu Pak Harmoko selalu tampil klinis-klinis ya kalau beliau tuh tampil. Jadi kalau Anda penasaran silahkan searching aja di internet tuh gayanya Pak Harmoko gimana. Sangat wibawa, sangat mungkin beliau itu adalah stylenya zaman itu mungkin satu-satunya. Karena sekali beliau tampil, beliau itu sangat memperhatikan rambutnya yang klinis itu, belah samping, mandarinan gitu ya. Jadi itulah beberapa hal kenapa Pak Harmoko menjadi orang yang sangat disegani. Seorang Menteri Penerangan, sekaligus Ketua KONI, Dewan Pertimbangan Pers, kemudian Ketua Konfederasi ASEAN Wartawan, bahkan lembaga sensor film, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi prestisius yang didapatkan oleh Pak Harmoko. Dan itulah yang membuat Pak Harmoko menjadi second hand-nya Pak Harto. Bahkan orang-orang pada zaman itu, wakil presiden Pak Harto itu kalah dengan Pak Harmoko. Pak Harmoko tuh wakilnya. Atau bahkan ada yang mengatakan ya Pak Harmoko memang menteri ya, presidennya Pak Harto, tapi pemikirannya dari Pak Harmoko. Ada yang seperti itu. Saking prestisiusnya orang ini, saking berpengaruhnya orang ini. Ya mungkin tidak ada lagi menteri yang seperti itu. Mungkin ya, tapi nggak tahu dalam perjalanan Republik kita ini. Sehingga seperti itulah perjalanan atau tonggak sejarah dari Pak Menteri Penerangan ya, dari Pak Harmoko ini. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh generasi penerusnya, generasi milenial yang tentunya bisa lebih baik lagi untuk membuat gebrakan-gebrakan dan terobosan baru seperti Pak Harmoko di zaman Orde Baru. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada tambahan, silakan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.